Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Putri Febriani dengan NIM 2190302263. Saya dari kelas C1. Saya di sini akan menjelaskan tentang buku kerja yang telah saya buat. Yang pertama yaitu persiapkan fondasi etika dan hukum berbisnis. Produk atau jasa yaitu bergerak di bidang food and beverage, dan nama unit usahanya Rumah Makan Jawa. Yang pertama, identifikasi isu-isu etik dan legal yang dihadapi perusahaan baru. 1.1 Budaya etik yang kuat dibangun pada perusahaan. Membangun budaya etik dapat mencakupi mengembangkan kode of conduct atau kode etik. Budaya etik yang kuat dapat mencakupi 1. Akses modal yang lebih baik, 2. Meningkatkan komitmen karyawan, 3. Meningkatkan loyalitas pelanggan. 1.2 Notaris untuk perusahaan dipilih sesuai bidang bisnis. Notaris untuk perusahaan yaitu 1. Mengetahui masalah permulaan dan bahwa dia telah berhasil mendampingi pengusaha mulai proses sebelumnya. 1.3 Perjanjian para founders disiapkan sebagai kesepakatan pendiri, yaitu mencakupi 1. Bentuk hukum kepemilikan bisnis, 2. Menunjukkan saham atau pembagian kepemilikan, 3. Pertimbangan membayar saham atau kepemilikan saham masing-masing pendiri. Perselisihan hukum dapat dihindari dengan cara 1. Memenuhi semua kewajiban kontrak, 2. Tetap standar, 3. Kesepakatan hukum. Yang kedua, memilih bentuk organisasi. 2.1 Bentuk organisasi bisnis diidentifikasi dapat mencakupi partnership. 2.2 Isu-isu dipertimbangkan dalam memilih bentuk hukum pemilikan bisnis. Dapat mencakupi 1. Biaya pendirian dan pemeliharaan formulir hukum. Yang ketiga, mendapatkan lisensi dan izin usaha. 3.1 Persyaratan izin usaha dipenuhi. Syarat pengajuan SIUP online untuk perseroan terbatas atau PT. Pertama, fotokopi KTP Direktur Utama atau penanggung jawab perusahaan atau pemegang saham. Kedua, fotokopi kartu keluarga jika penanggung jawab adalah perempuan. Ketiga, fotokopi NPWP. Keempat, surat keterangan domisili usaha. Kelima, fotokopi akte pendirian PT dan fotokopi surat keputusan pengesahan badan hukum. Keenam, surat izin gangguan atau HO dan surat izin prinsip atau SIP. Ketujuh, neraca perusahaan. Kedelapan, pas foto direktur utama atau penanggung jawab atau pemilik perusahaan berukuran 4x6, 2 lembar. Kesembilan, materai 6.000. Dan yang terakhir, surat izin teknis dari instansi terkait jika diminta. Lalu 3.2 Izin pajak penjualan, yaitu pajak sebelum pajak pertambahan nilai atau PPN yang dipungut atas transaksi penjualannya. 3.3 Izin dan izin kerja profesional dan pekerjaan didapatkan. Dapat mencakupi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096 atau Menkes 2003 tentang persyaratan higien sanitasi rumah makan dan restoran. Lalu berikutnya saya akan menjelaskan buku kerja tentang menilai kekuatan dan kewajiban keuangan perusahaan baru. Di sini ada elemen pertama yaitu identifikasi pengelolaan keuangan. 1.1 Tujuan keuangan perusahaan diidentifikasi. Profitabilitas berstatus baik, efisien berstatus baik. 1.2 Proses pengelolaan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, preparasi laporan yang mencakupi laporan pendapatan, neraca, dan laporan cash flow, yaitu berstatus baik. Yang kedua, preparasi perakiraan keuangan yang mencakupi pendapatan, pengeluaran, modal belanja, berstatus baik. Yang terakhir, analisa berjalan dari hasil-hasil keuangan, yaitu rasio analisis. Kedua, mengukur hasil dibanding rencana. Ketiga, mengukur hasil dengan norma industri, itu juga berstatus baik. 1.3 Laporan historis keuangan diidentifikasi. 1. Laporan keuangan berstatus sedang. 2. Neraca berstatus sedang. Lalu ada 1.4 Perakiraan keuangan diidentifikasi. Yang pertama, perakiraan penjualan untuk perusahaan yang ada didasarkan pada 1. Catatan penjualan terdahulu, 2. Kapasitas produksi dan permintaan produk saat ini, dan 3. Faktor apapun yang akan mempengaruhi kapasitas produk dan permintaan produk masa depannya, yaitu berstatus baik.
2. Identifikasi proforma laporan keuangan. 2.1 Laporan proforma diidentifikasi. 1. Proforma laba rugi berstatus sedang. 2. Proforma pendapatan berstatus sedang. Lalu ada 2.2 Rasio analisis diidentifikasi. Yang pertama efisien operasi berstatus sedang. Dan yang terakhir profitabilitas berstatus sedang. Di sini rekomendasinya yaitu perusahaan dapat memperbaiki beberapa hal yang masih kurang baik supaya berguna sebagai bahan pertimbangan peningkatan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Dan terus mengembangkan hal yang sudah berjalan dengan baik agar terus memperkuat keuangan perusahaan. Di sini ada rekrutmen, pelantikan, pelatihan, dan mempertahankan tim. 2.1 Rencana seleksi dibuat berdasarkan kriteria seleksi, kebutuhan bisnis, dan persyaratan hukum. Rencana seleksi mencangkupi 1. Mengiklankan lowongan untuk kebutuhan staf. 2. Mengadakan panel seleksi. 3. Mengembangkan pertanyaan wawancara. 4. Pelamar terpilih. Dan terakhir, jadwalkan wawancara dan beritahu orang yang relevan tentang waktu, tanggal, dan tempat. 2.2 Proses seleksi dilakukan sesuai dengan kebijakan dan prosedur bisnis. Proses seleksi mencangkupi 1. Proses wawancara dan penilaian kandidat berdasarkan kriteria seleksi yang disepakati. 2. Diskusi penilaian dengan anggota panel seleksi lainnya. 3. Memperbaiki bias dan penyimpangan dari prosedur yang disepakati dan bernegosiasi untuk kandidat pilihan. Dan yang terakhir, melengkapi dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan prosedur organisasi dengan memperhatikan kerahasiaan dan persyaratan privasi. 2.3 Internalisasi atau induksi anggota tim dilakukan untuk menyadari tanggung jawab dan persyaratan kinerja mereka sesegera mungkin dan mengambil kesempatan untuk melatih anggota tim yang tidak terbiasa dengan prosedur bisnis. Internalisasi mencangkupi yang pertama, menyediakan kandidat yang berhasil dengan kontrak kerja dan dokumentasi lainnya. Yang kedua, memberitahu manajer dan tim kerja tentang penunjukan baru. Yang ketiga, memberitahu manajer dan staf tentang tanggal mulai kandidat dan membuat pengaturan administratif yang diperlukan untuk pembayaran dan pencatatan karyawan. Dan yang terakhir, mengatur pelantikan kandidat yang berhasil sesuai dengan kebijakan organisasi. Lalu berikutnya, memenuhi kewajiban hubungan industrial. 3.1 Hak dan kewajiban di tempat kerja dari pemberi kerja dan karyawan diidentifikasi sesuai dengan persyaratan hukum dan kode praktik yang mencakupi yang pertama, hak memperoleh upah. Yang kedua, hak mendapatkan kesempatan dan perilaku yang sama. Yang ketiga, hak mendapatkan pelatihan kerja. Keempat, hak mendapatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Kelima, hak mendapatkan kesejahteraan. Keenam, hak ikut serta dalam serikat pekerja atau buruh. Selanjutnya, hak untuk cuti. Dan yang terakhir, hak khusus karyawan perempuan. Prinsip hubungan industrial mencakupi 1. Kepentingan bersama pengusaha, pekerja atau buruh, masyarakat, dan pemerintah. 2. Kemitraan yang saling menguntungkan pekerja atau buruh dan pengusaha sebagai mitra yang saling tergantung dan membutuhkan. 3. Hubungan fungsional dan pembagian tugas. 4. Kekeluargaan. 5. Penciptaan ketenangan berusaha dan ketentraman pekerja. 6. Meningkatkan produktivitas. 7. Meningkatkan kesejahteraan bersama. 4. Mengelola staf. 4.1 Alasan pengembangan staf diidentifikasi. Yang pertama ada efisien, kedua konsisten, dan yang ketiga mengatasi kelemahan. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan. 4.2 Strategi dan program pengembangan staf dikembangkan sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan pada setiap karyawan untuk menyalurkan ide dan gagasan pribadi mereka. 4.3 Program pelatihan dilakukan sebagai berikut. 1. Pelatihan induksi. 2. Orientasi pekerjaan. 3. In-service education. 4. Melanjutkan pendidikan. Dan yang terakhir, pelatihan untuk fungsi khusus. 4.4 Evaluasi dilakukan terhadap strategi dan program pengembangan staf dievaluasi, yaitu yang pertama, identifikasi dan libatkan pemangku kepentingan utama dan jelaskan kegiatan dan tujuan.
pengembangan staf. Yang kedua, tentukan tujuan dan pertanyaan evaluasi Anda sambil mengidentifikasi indikator yang akan Anda ukur. Dan yang terakhir, analisis dan tafsirkan hasil untuk dibagikan dan digunakan temuan Anda secara efektif. Yang kelima, meninjau kinerja tim. 5.1 Hasil kinerja diidentifikasi kesesuaiannya dengan kinerja bisnis. Hasil kinerja sebagai berikut. Yang pertama, mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Kedua, efisien penggunaan sumber daya dalam menghasilkan barang dan jasa. Dan yang ketiga, kualitas barang dan jasa. 5.2 Kompetensi diidentifikasi untuk meningkatkan kinerja tim. Yang pertama, pengetahuan, kedua, keterampilan, dan yang ketiga, sikap. 5.3 Tingkat pergantian staf diidentifikasi, yaitu rendah kurang dari 15%. 5.4 Kekompakan tim diidentifikasi dalam meningkatkan kinerja proyek secara keseluruhan. Yang pertama, kolaborasi, dan yang kedua, kerjasama. Berikutnya saya akan menampilkan tabel rencana staffing yang telah saya buat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.